Kenapa logo Nike berubah di jersey Liverpool itu dan apa artinya? Madrid masih beradaptasi dengan Mbappe. Olmo hadirkan ketenangan untuk Barcelona. Victor Lindelof susul Scott McTominay ke Serie A. Sinteyong panggil 26 pemain, ada Martin Paes. Peluang Tom Haye main di Liga Champions. Berikut berita lengkap Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Maresca tak mau banyak penjelasan lagi sama Mudryk. Enzo Maresca sudah cukup menjelaskan banyak hal ke Mykhailo Mudryk. Manajer Chelsea itu berharap Mudryk memahami aspek-aspek yang perlu diperbaikinya. Madrid masih beradaptasi dengan Mbappe. Bukan hanya Kylian Mbappe yang masih beradaptasi di Real Madrid, Carlo Ancelotti mengungkap bahwa Madrid juga masih mencari formula terbaik bersama Mbappe. Ancelotti mengakui Madrid menghadapi tantangan setiap tahunnya dengan tim yang berganti personel. Pelatih asal Italia itu pun masih berusaha mencari versi terbaik dari timnya. Olmo hadirkan ketenangan untuk Barcelona. Olmo langsung memberikan dampak besar di laga debutnya. Selain bikin gol, Olmo menghidupkan serangan Barcelona. Pilar lini tengah Barcelona, Pedri turut mengakui bahwa hadirnya Olmo membuat El Barça lebih tenang dalam menyusun serangan. Pedri tahu betul kemampuan Olmo karena sebelumnya sudah bermain bersama di timnas Spanyol. Tonali lewati masa sulit akibat judi berkat dukungan Newcastle. Sandro Tonali mengungkap dukungan penuh Newcastle United membuatnya bisa lepas dari masa sulit saat menjalani sanksi akibat judi. Ia kini sudah siap comeback. Sterling dinilai bisa jadi upgrade Anthony di MU. Manchester United belakangan santer dikaitkan dengan Raheem Sterling. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy menilai Sterling bisa menjadi tambahan yang berharga bagi setan merah. Murphy sangat setuju apabila Manchester United mendatangkan Sterling. Ia menilai Sterling lebih bagus daripada winger-winger yang dimiliki setan merah saat ini seperti Anthony. Victor Lindelof susul Scott McTominay ke Serie A. Lazio tengah mempertimbangkan potensi mendatangkan bek Manchester United Victor Lindelof sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Lindelof sendiri telah disebut sebagai salah satu dari sekian banyak pemain Manchester United yang mungkin akan dilepas pada musim panas ini. AC Milan dan Ajax Amsterdam sepakati transfer Silvano Vos. Fabrizio Romano mengungkap AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam untuk mendatangkan gelandang muda Silvano Vos. Silvano Vos akan menuju AC Milan dengan nilai transfer 5 juta euro. Angka ini terdiri dari 2,5 juta euro sebagai biaya tetap, sementara sisanya adalah bonus potensial yang akan diberikan berdasarkan pencapaian tertentu. Logo Nike di seragam ketiga Liverpool kok begini? Ternyata, pada pekan ini Liverpool memperkenalkan seragam yang ketiganya untuk musim 2024-2025. Salah satu yang mencuri perhatian adalah logo Nike di bagian dada kanan. Kenapa logo Nike berubah di jersey Liverpool itu dan apa artinya? Usut punya usut seperti dilansir Sport Bible, seragam ketiga Liverpool ini merupakan bagian dari koleksi Nike Together We Rise yang juga tercermin dari bentuk logonya yang berdiri.
Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong panggil 26 pemain, ada Martin Paes. Sinteyong memanggil 26 pemain untuk 2 matchday pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk diantaranya ada nama Martin Paes. Skuad Garuda direncanakan akan berkumpul dan berlatih dulu di Jakarta mulai Kamis 29 Agustus 2024. Setelah itu, tim besutan Sinteyong itu akan bertolak ke Arab Saudi. Peluang Tom Haye main di Liga Champions. Tom Haye dikabarkan menjadi incaran Dinamo Zagreb. Zagreb sendiri bukan klub kaleng-kaleng di Eropa. Musim ini Zagreb berpeluang tampil di UCL. Zagreb memulai kiprahnya di Liga Champions musim ini dari babak playoff. Melawan Karabakh, Zagreb membawa keunggulan 3-0 di leg pertama. Jika menang lagi di leg kedua, maka Dinamo Zagreb akan tampil di babak utama Liga Champions. Andai Tom Haye bergabung, sudah tentu ia menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di babak utama Liga Champions. Moukoko resmi merapat ke Nice. Teka-teki terkait masa depan Youssoufa Moukoko terjawab sudah. Penyerang asal Jerman itu resmi merapat ke OGC Nice dari Borussia Dortmund di bursa musim panas ini. Ia datang dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Moukoko memang tak memiliki masa depan di Dortmund, dirinya siap dilego di bursa musim panas kemarin. Bahkan hal tersebut sudah disampaikan oleh Direktur Olahraga Borussia Dortmund terkait buramnya nasib sang pemain. Coba tantangan baru, Nordi Mukiele bakal gabung ke Bayer Leverkusen. Media ternama Jerman Sky Germany melaporkan bahwa bek milik PSG Nordi Mukiele akan bergabung bersama Bayer Leverkusen dengan status sebagai pemain pinjaman selama 1 musim ke depan. Mukiele akan dipinjamkan ke Bayer Leverkusen tanpa adanya opsi atau kewajiban untuk membelinya secara permanen di akhir kesepakatan. Akan tetapi Leverkusen akan menanggung gaji Mukiele secara penuh selama pemain 26 tahun itu menjalani masa peminjaman. Liverpool siap bajak transfer Marc Guehi ke Newcastle. Liverpool dikabarkan memiliki rencana untuk mengalahkan Newcastle pada bursa transfer dalam mendapatkan tanda tangan bintang Crystal Palace, Marc Guehi. Palace telah menurunkan harga Guehi mengingat sang pemain saat ini hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya. Jika dia tidak menandatangani perpanjangan kontrak, The Eagles pasti akan berusaha untuk menguangkan apa yang mereka bisa, di mana saat itu Liverpool pasti akan mencari bek tengah baru. Raheem Sterling disarankan pensiun oleh ex-bintang Liga Primer. Sterling tidak masuk dalam rencana bos Chelsea Enzo Maresca dan telah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Namun mantan bintang Leeds United Vinnie Jones menilai Raheem Sterling harus mempertimbangkan pensiun setelah tidak lagi masuk skema Chelsea. Jones mengatakan ia harus pensiun dan menikmati hidup, mengingat yang bersangkutan tidak perlu mengkhawatirkan tentang keuangan. Ia juga menyoroti skuad utama Chelsea yang penuh sesak, seturut kedatangan sederet pemain baru di musim panas. Burnley resmi boyong gelandang Manchester United. Burnley akhirnya resmi memboyong Hannibal Mejbri dari Manchester United pada Rabu 28 Agustus. The Clarets kabarnya sepakat membayar 9 juta pound sterling untuk mendapatkan gelandang 21 tahun itu. Dilansir Fabrizio Romano, Setan Merah juga menyelipkan klausul sell on ke dalam kesepakatan transfernya. Burnley saat ini berlaga di Championship, mengumumkan perekrutan Mejbri dengan cara yang unik di media sosial. Mereka menggunakan klip video lagu Wonderwall oleh Oasis. Everton coba bujuk Sofyan Amrabat balik ke Premier League. Everton telah memulai pendekatan untuk gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat, meskipun mereka menghadapi persaingan dari Fenerbahce yang sedang melakukan pembicaraan. Sang gelandang telah kembali ke Fiorentina
Dan meskipun telah tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan pertama mereka di Serie A musim ini, kepindahannya bisa saja terjadi. Meskipun kepindahan dari Fenerbahce tampaknya lebih memungkinkan. Tak menikmati sepak bola lagi jadi alasan kiper Juventus pensiun. Mantan kiper Juventus Wojciech Szczesny sudah memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau di usia 34 tahun. Ia baru saja mengakhiri masa baktinya dengan si nyonya tua. Ada alasan di balik keputusannya gantung sarung tangan. Saat ini secara fisik mungkin saya siap menerima tantangan lain, namun hati saya tidak demikian. Sekarang adalah waktu saya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal itu yang membuat saya pensiun, tulisnya dalam laman Instagram. Koopmeiners, Paul Pogba-nya Thiago Motta di Juventus. Juventus resmi mendatangkan gelandang Koopmeiners dari Atlanta. Pemain 26 tahun itu diyakini bakal memainkan peran yang penting layaknya Paul Pogba di masa yang sudah lewat. Juventus punya harapan besar di punggung Koopmeiners, itulah mengapa dia mendapat nomor punggung 8. Nomor tersebut pernah dipakai Claudio Marchisio, seorang yang akan dikenang sebagai legenda besar bagi klub. Presiden River Plate tutupi potensi kepindahan pilar mudanya ke Real Madrid. Presiden River Plate, Jorge Brito, memastikan jika pilar mudanya Franco Mastantuono tidak akan kemana-mana di bursa musim panas ini. Dalam beberapa waktu belakangan, sang pemain dikaitkan dengan Real Madrid. Saat ini tidak ada negosiasi dengan Real Madrid untuk Mastantuono. Saya bisa memastikan itu ke Anda. Tidak ada komunikasi dengan mereka. Pertemuan dengan Florentino Perez bukan membahas transfernya. Saat ini sang pemain sangat bahagia di klub, urainya. Carlo Ancelotti tak khawatir meski Mbappe belum cetak gol. Kylian Mbappe memang belum cetak gol dalam 2 laga yang dilalui. Namun hal itu tidak membuat Carlo Ancelotti khawatir. Mbappe masih beradaptasi dengan tim baru. Gol terakhirnya terjadi pada tanggal 14 Agustus, baru 2 minggu. Ini bukan saatnya untuk khawatir, baik kami maupun dia. Dia bersemangat untuk mencetak gol, ujar Ancelotti. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!